Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah, ada pertanyaan dari saudara Muhammad Zuhrawardi di DKI Jakarta. Beliau menyampaikan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, di musholla dekat rumah ana ada 2 arah dalam masalah kiblat. Imamnya menghadap serong ke kanan, namun makmumnya lurus ke depan. Apakah ini tidak mengapa? Dan apabila tidak, apa yang harus ana lakukan seandainya ana tidak mampu menasihati mereka? Yang pertama kita katakan bahwa masalah shaf adalah kesempurnaan salat, perlu diperhatikan, akan tetapi tidak sampai kepada syarat sah salat. Artinya seandainya ada orang yang shafnya tidak sempurna, bukan berarti salatnya menjadi batal. Salatnya tetap sah selama dia menghadap ke arah kiblat. Yang kedua, masalah menghadap kiblat memang menjadi syarat salat, syarat sah salat. Akan tetapi para ulama menyebutkan orang yang salat di hadapan Ka'bah, maka keharusan yang dikerjakan adalah dia menghadap ke bentuk fisik Ka'bah. Apabila dia bisa melihat Ka'bah itu. Tetapi jika seandainya dia tidak bisa melihat, maka kewajibannya adalah dia berusaha mencari arah Ka'bah di mana. Itu yang dikerjakan. Bukan dia berusaha untuk mencari di mana bentuk dan fisik Ka'bah itu. Karena itu adalah sesuatu yang susah. Dan ada hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah." Antara timur dan barat ada kiblat alias Ka'bah. Ini beliau sampaikan, hadisnya sahih dalam riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan karena beliau tinggal di kota Madinah, dan Madinah terletak di utara Makkah, sehingga kiblat mereka menuju ke arah selatan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, yang penting kalian menghadap ke selatan. Antara timur dan barat itu ada daerah selatan. Selama sholat kalian menghadap ke arah kiblat yang ada di selatan, aman. Seperti itu maksudnya. Maka sebagian ulama mengambil kesimpulan dari hadis ini bahwa ini menunjukkan kewajiban ketika sholat menghadap ke arah kiblat, bukan ke bentuk fisiknya kiblat atau Ka'bah, karena nggak bisa jauh. Alias seandainya seorang tidak ngerti secara pasti tempatnya di mana, maka tidak perlu dia berupaya atau memaksakan diri untuk betul-betul melihat di mana posisi pasnya kiblat. Kalau seandainya salah sedikit demi sedikit, atau afwan, maksudnya seandainya dia salah sedikit, maka tidak mengapa. Maka Utsman radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Kaifa yukhti'u ar-rajulu as-salata wa ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah?" Kata Utsman radhiyallahu anhu, bagaimana orang bisa dikatakan salah dalam arah kiblat ketika salat, sementara antara timur dan barat itu bisa dijadikan arah kiblat semuanya. Malam yataharra al-masyriq, selama dia tidak sengaja niat untuk menghadap ke arah timur. Kalau ada orang mau niat seperti itu, sengaja dia menghadap ke arah timur, berarti dia menyalahi arah kiblat. Tapi kalau seandainya diserong sedikit dari arah kiblat, tidak mengapa insyaallah. Seperti itu. Sehingga wallahu alam, ini tidak perlu seorang memaksakan diri, oh harus miring ini masjidnya atau shafnya, atau setiap tahun diganti dirubah. Sekarang matahari berada di ketinggian sekian dan sekian, nanti sampai di Makkah pas akan di atas Ka'bah. Maka siapa yang ingin mengarahkan kiblatnya segera, tidak perlu takalluf atau menyusahkan diri seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan kedua, apakah boleh bagi anak apabila sholat sendiri membaca Al-Fatihah dalam hati? Mau sholat sendiri atau di belakang imam ketika sholat sir atau sholat yang tidak bersuara, atau ketika dalam sholat jahriyah. Maka wallahu alam, pendapat yang kuat
seorang makmum tetap membaca Al-Fatihah. Ini jawaban pertama. Jawaban kedua, membaca Al-Fatihah itu menjadi aktivitas mulut, bukan hanya bergumam, membayangkan, menghayal dalam hati. Tidak dibayangkan. Ini bukan aktivitas dan pekerjaan hati, akan tetapi aktivitas mulut dan lidah. Itu namanya zikir, itu namanya doa, itu namanya wirid. Maka mulut itulah yang bekerja, bertugas untuk mengucapkan. Nabi SAW menyatakan, la yazalu lisanuka ratban bidzikrillah, ketika memberikan nasihat kepada orang yang memperbanyak zikir. Nabi SAW mengatakan, usahakan lidah ini selalu basah, artinya dibaca. Dan memang bacaan itu adalah tugas mulut, bukan hanya di hati dibayangkan, dikhayalkan, dan seterusnya. Kemudian berikut yang ketiga, apakah orang yang habis operasi harus mandi wajib, dan apakah darah dan nanah itu najis? Jawabannya tidak, karena itu tidak dijelaskan para ulama. Orang yang operasi tidak berarti dia menjadi junub atau menjadi hadas. Kalau seandainya ketika dia operasi mengeluarkan kotoran karena saking sakitnya misalkan, maka hadas yang dialami adalah hadas kecil, perlu dibersihkan kotoran najisnya kemudian wudu atau bersuci dari hadas kecil, dan tidak berubah menjadi hadas besar seperti itu, sehingga tidak perlu melaksanakan mandi wajib. Kemudian apakah darah dan nanah itu najis? Ini khilaf di antara para ulama. Ada sebagian mengatakan bahwa darah itu selama menjadi darah yang wajar, darah orang, sebagian mereka mengatakan tidak najis. Para ulama sepakat bahwa darah yang najis itu adalah darah haid dan nifas, itu sepakat. Kemudian mayoritas mengatakan bahwa darah yang mengucur itu baru najis. Kemudian yang ketiga adalah darah yang muncul di badan orang ketika kecelakaan misalkan, atau tersayat dan semacamnya. Ini khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak najis, karena memang dulu para sahabat mereka ketika berjihad terluka dan darah itu kemana-mana, mereka ternyata tidak berusaha untuk betul-betul menutup sampai darah itu berhenti, atau mereka ganti baju dan semacamnya, sehingga akan membuat mereka semakin kerepotan. Ini menunjukkan bahwa darah itu tidak najis. Tapi yang jelas, sekalipun para ulama yang memilih pendapat darah itu najis, mereka pun mengatakan darah itu selama jumlahnya tidak banyak, maka itu bisa ditolerir, artinya diringankan. Maka ketika orang operasi dan ada sisa darah atau nanah, insyaallah tidak mengapa. Wallahu a'lam bis-shawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.